Talk of Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Oke, halo teman-teman. Selamat datang di mata kuliah pemerintahan daerah. Hari ini saya, Pandu Yuwanjaya, hari ini ditemani oleh Pak Muhammad Farid Maruf, atau biasanya dikenal Pak Farid ya, Pak Nggih. Yap. Yap. Nah, Pak Farid ini merupakan dosen di jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Jadi ini merupakan partner utama dari jurusan Administrasi Publik UNY yang juga menyelenggarakan mata kuliah pemerintahan daerah. Jadi ini saya rasa Pak Farid menjadi narasumber yang sangat sesuai dengan mata kuliah yang akan kita, materi yang akan kita bahas. Mungkin diskusi ngobrol tentang sumber daya daerah. Jadi kita akan lihat di berbagai macam daerah, karena administrasi publik UNY itu adanya di Jogja, maka potensi yang kita kenal ya tentu saja wisata, kemudian potensi-potensi pekerjaan informal gitu. Tapi kita sekarang beruntung ada Pak Farid yang akan mungkin banyak mengelaborasi juga tentang sumber daya yang ada di perkotaan. Dan saya kira nanti diskusinya juga meluas ya, karena saya yakin teman-teman yang mengambil mata kuliah ini atau mungkin sedang menonton YouTube nih, itu nanti akan banyak berada di luar Jawa atau bahkan ada di ujung Papua. Kita sangat senang sekali karena kita juga nanti akan banyak membahas tentang berbagai macam variasi sumber daya. Kita sapa dulu Pak Farid. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Farid ini selalu menyenangkan ya, enjoy gitu. Sejak saya kenal mulai kuliah dulu, Pak Farid ini salah satu yang yang santai, yang enjoy gitu, walaupun di tengah pandemi ya Pak. Ya nggak usah terlalu dipikirkan lah. Sudah ada yang memikirkan. Begitulah. Jadi. Nggih, Pak Farid. Nah, Pak Farid ini kita langsung saja mungkin pertanyaan utama ya untuk memantik obrolan kita hari ini. Nah, sebenarnya kalau Pak Farid lihat itu, karena katanya kan kita adalah negara yang kaya ya Pak ya, negara yang kaya yang selalu digembar-gemborkan oleh seluruh kontestan politik, baik itu level nasional maupun di daerah. Saya kira apalagi yang di daerah kita punya kekayaan ini, kita akan mengembangkan ini gitu. Sebenarnya Pak Farid, apakah kita memang benar-benar sepotensial itu untuk digali sumber dayanya? Oke, ya terima kasih Pandu jadi mau menghadirkan saya. Sebenarnya saya ini enggak sakti-sakti amat ya. Cuman ya ada apa istilahnya sedikit concern ke pemerintahan daerah, kemudian topiknya kebetulan sumber daya. Jadi ya kita diskusikan bareng-bareng. Nah, terkait dengan apa yang obrolan kita terkait dengan sumber daya ini, bagi saya sih ya, ini obrolan yang sebenarnya agak seksi dalam artian bisa digeser ke politis, bisa digeser ke sisi pemerintahan daerah. Nah, itu juga karena kita adalah concernnya ke pemerintahan daerah, ya mungkin kita banyak menyoroti dari sisi bagaimana sumber daya alam itu dikembangkan di era sekarang ini, di mana desentralisasi itu menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, saya kira kalau bicara tentang pengembangan sumber daya, tentu kita tidak bisa melupakan undang-undang ya yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar itu di pasal 33 di ayat 3 kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa bumi
kekayaan alam baik di darat, di laut itu dikuasai, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, poin pentingnya adalah bahwa ada dua elemen ya. Yang pertama adalah dikuasai oleh negara. Yang ini bermakna ya dalam tanda kutip ya monopoli kan. Itu bisa kita lihat dari bagaimana BUMN itu kemudian mengelola sumber daya alam terutama yang strategis ya, mulai dari PLN, kemudian tambang, apalagi ya sumber daya maritim itu sebagian besar dikelola oleh BUMN Recording in progress. yang memang tujuannya harapan besarnya adalah untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini memang kalau kita lihat secara regulasi itu memang dalam perjalanannya memang ada beberapa apa ya istilahnya dinamika konsep kalau saya melihatnya ya. Jadi misalnya kalau ya ini memang belum tuntas juga kalau kita hadapkan pada sisi desentralisasi, konsep desentralisasi ya saya bilang belum selesai ya. Kita misalnya lihat nih di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sangat sedikit bicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Jadi di undang-undang itu mengatakan pengelolaan sumber daya alam itu nanti diatur sendiri di undang-undangnya. Nah, kita bisa telusuri di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian yang paling heboh nih di Undang Omnibus Law. Nah, itu kan juga ngomongin tentang sumber daya, tentang kehutanan. Jadi ya kalau kalimat awal sih ya ini pembicaraan yang seksi ya. Jadi seperti kalau yang kemarin heboh itu seperti judul film Sexy Killer itu ya itu juga referensi kita untuk ya itulah potret awalnya, Pandu. Jadi memang bahkan sebelum kita bicara potensial, kalau potensial pasti potensial ya Pak, tapi bagaimana tata kelolanya itu yang selalu menjadi pertanyaan ya Pak? Iya, betul. Jadi ya semua negara mengakui lah. Ya logika sederhananya begini, tidak mungkin kan misalnya banyak negara berlomba-lomba memberikan utang ya kepada kita kalau negara itu tidak melihat oh negara ini besar kayaknya besar jadi nggak mungkin akan macet utangnya. Nah itu sudah diperhitungkan oleh negara-negara pemberi utang karena melihat potensi alam yang ada di kita itu sangat besar. Nah saya ambil contoh misalnya ya beberapa hal yang bisa jadi hanya ada di Indonesia. Misalnya saya sebelum pandemi itu sempat jalan-jalan ke Kawah Ijen yuk. Jadi sama Dekat Pandu. rumah tuh Pak? Hah? Dekat rumah saya itu. Oh iya dah. Oh, Iya. maunya hunting blue fire ya. Katanya kan jarang ya. Mungkin hanya ada 2 di dunia. Tapi yang enggak ketemu. Nah, itu salah satu hal yang amazing ya buat kita dan itu diyakini kan situ kan bule-bule semua kan, jadi orang-orang dari luar yang ngantri sana itu artinya bahwa mereka pun tahu potensi besar yang ada di kita. Kita belum ngomongin misalnya potensi maritim. Nah, cuman problemnya gini, kita kan serius mengelola maritim kan era Gus Dur tahun berapa itu 2001 ketika dibentuk DKP ya Departemen Kementerian dan Kelautan dulu awal-awalnya kan. Nah baru kita concern di situ. Sebelumnya kan ya nggak tahu ya pokoknya kita punya sesuatu tapi belum ada manajemen pengelolaannya. Jadi kalau bicara tentang potensi ya semua negara yang mengetahui memang problem kita dari awal ya itu adalah bagaimana mengelola dalam artian ini ya apa istilahnya mengelola dengan smart. Maksudnya smart itu tidak seperti masa lalu ketika kita jadi jaya-jayanya negara pengekspor rotan, kita itu ngekspor rotannya gelondongan gitu kan ya. Artinya kan beda nilainya kalau rotan itu sudah dalam bentuk lain, dalam bentuk yang berkualitas, nilai jualnya pun beda. Kayu juga begitu. Baru ketika kayunya habis kita baru nyadar, oh iya ya mestinya
Nah, ya wis telat rasanya. Itu jadi kalau ngomongin potensi ya mungkin nggak selesai kita ngomongin. Jadi hampir setiap daerah itu punya potensi saya kira. Nah, selain potensi itu seperti yang disinggung Pak Farid di awal ya, memang baik dari sisi undang-undang sampai ke ranah perda, saya kira kita juga masih punya banyak masalah ya Pak, terutama terkait siapa yang harus melakukan apa gitu, siapa yang kemudian mendapatkan berapa gitu. Terutama tadi menyinggung yang Undang-Undang Dasar Pasal 33, dikuasai negara dan negara yang hak dikuasai dan dimanfaatkan itu kan macam-macam. Ada yang kemudian dialihfungsikan, ada yang kemudian dikerjasamakan dengan investor gitu. Nah, ya ini memang perdebatan yang mungkin kalau ya tergantung dengan siapa. Kalau kita misalnya ngobrolnya dengan teman-teman walhi, dengan teman-teman yang istilahnya yang sangat concern dengan lingkungan, ini tidak akan selesai, pasti akan menyalahkan pemerintah ya. Tapi kita coba dari sisi bidang kita ya, bidang pemerintahan daerah. Memang ada seperti yang saya bilang tadi, ada dinamika konsep ya. Ketika kita merujuk pada Undang-Undang Dasar, itu memang ada dua hal tadi. Jadi ada harus bahwa sumber daya alam itu baik di darat, di laut dan sebagainya itu harus dikuasai oleh negara. Itu memang bentuk dari monopoli oleh negara dan itu wajar. Jadi semua negara pun melakukan itu saya kira. Nah, tetapi di sisi lain kita kemudian bergeser ke arah desentralisasi, di mana desentralisasi itu ternyata pengelolaan sumber daya alam itu tidak menjadi urusan wajib. Maksudnya urusan pemerintah pusat toh. Artinya kan itu jadi urusan pilihan gitu loh. Nah itu juga ternyata ini dikelola pusat tetapi tidak menjadi urusan pusat kan gitu ya. Kalau kita menyederhanakan persoalan kan ya. Kalau di urusan pusat kan cuman agama, moneter, terus kehakiman, terus apalagi keuangan, cuman 7 kalau nggak salah. Nah, selebihnya menjadi urusan pilihan. Kalau di daerah kemudian menjadi dua kan, ada urusan wajib yang harus dilakukan oleh semua daerah, misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ada urusan pilihan. Nah, pengelolaan sumber daya alam itu masuk ke urusan pilihan. Nah, memang betul urusan pilihan kalau dilihat dari sumbernya, karena tidak semua daerah punya potensi sumber daya alam. Tapi sebenarnya kalau saya kok melihat semua daerah itu punya. Cuman kita ada sedikit miskonsep ya. Kita mungkin memaknai sumber daya dalam artian itu selalu ngomongnya sumber daya alam, padahal sumber daya itu bukan hanya ngomongin sumber daya alam, termasuk diantaranya ada jasa. Kalau kita kembali ke konsep dasarnya ya, sama sumber daya ya ada sumber daya alam, sumber daya jasa. Nah, perbedaan itulah yang kemudian dugaan saya ya, itu kemudian sumber daya itu masuk dalam urusan pilihan. Ketika menjadi urusan pilihan dan bukan hanya sampai di situ, pilihan kemudian itu urusan yang kongruen. Ya, jadi dibagi seperti pendidikan ini loh. Pendidikan ini kan dibagi nih, dasar di pemerintah kabupaten kota, menengah di provinsi dan tinggi di pemerintah pusat. Nah, kalau sudah dibagi ruwet. Kalau kacamata saya ya ruwet ya. Seperti transportasi saja, jalan saja. Kita mengenal jalan kabupaten, jalan provinsi, ruwet kan. Sampai beberapa kasus ada jalan nasional yang itu melintasi kabupaten karena koordinasinya ruwet, misalnya di nasional juga harus, artinya kan kalau jalan ini nasional meskipun di sebuah kabupaten, maka anggaran perbaikan dan sebagainya kan harus anggaran nasional kan, APBN. Kalau dipakai APBD malah salah, malah dianggap korupsi dan sebagainya kan. Nah itu begitu juga dengan ketika ngomongin tentang sumber daya, ternyata sumber daya itu juga diatur undang-undang sendiri, kemudian menjadi urusan kongruent di mana harus ada koordinasi antara level pemerintahan di kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Nah, sejauh ini yang paling dominan memang pemerintah pusat, karena pemerintah pusat berpegang pada undang-undang pasal 33 tadi ya. Nah,
Nah, tentu banyak contoh kasus ya yang misalnya Terutama ya Pak ya, tambang ya Pak ya, saya kira ya. iya, tambang. Saya ambil contoh misalnya di sini dulu, di yang berbatasan dengan Jawa Tengah itu Blok Cepu. Blok Cepu. Namanya Cepu tapi sumber besarnya di Bojonegoro loh, jangan salah. Nah, itu undang-undang sendiri itu masuk skema bagi hasil migas. Nah, undang-undang sendiri termasuk undang-undang migas. Sehingga ketika ngomongin APBD itu tidak masuk DAU tapi dana bagi hasil. Nah, daerah-daerah yang punya seperti itu juga di dana bagi hasilnya kan juga tidak bisa dimakan sendiri kan dalam tanda kutip kan, dia harus berbagi dengan Blora misalnya, Kabupaten Blora ya Cepu itu ya, Kabupaten saya Blora. itu. Nah, ada prosentasenya ya. Belum juga kita menghitung konfliknya juga. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang sebenarnya dekat sekali dengan kita. Bahkan saya sangat ingat ya, tahun 99 ketika awal-awal Undang-Undang Otonomi Daerah itu diberlakukan, dulu di daerah saya itu kan pesisir ya, laut. Ada pemahaman yang salah ya tentang laut. Jadi saya pengen ketawa sebenarnya. Jadi teman-teman di Lamongan, teman-teman di Gresik dengan persepsi tentang otonomi daerahnya masing-masing itu mengkapling lautnya. Jadi orang nelayan dari Lamongan itu nggak boleh lewat Gresik. Ini otonomi loh. Kok begitu? Melewati Waduh. jurisdiksi itu. Ya, waduh, canggih sekali nih pemahamannya menurut saya. Waduh, kok kalau gitu kan ruwet jadinya kan. Terus siapa nanti wasitnya, yang ngasih garis siapa? Nah, kan jadi ngitungnya seperti itu. Jadi sempat bentrok itu di laut antar nelayan itu. Karena menganggap, oh ini wilayah nelayan Gresik nggak boleh melintasi wilayah garis yang lurus dengan garis pantai Lamongan. Belum lagi konflik dengan yang luar pulau sana, kan dekat juga dengan yang teman-teman di Bawean itu juga dekat dengan Sulawesi, Kalimantan. Itu awal-awal itu berita itu sangat sering terjadi, dan bagi saya ya gimana ya, ini emang proses ya, tapi semakin sini semakin dipahami lah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang posisi daerah di Republik ini itu sebenarnya juga masih tanda tanya ya Pak sebenarnya. Iya. Dia sebenarnya dia bisa mengelola sejauh mana itu juga sebenarnya banyak undang-undang kita yang masih memberikan keterbatasan. Misalnya tambang, pemerintah pusat ada 70%, kemudian 30% bagi hasil tadi. Tapi kecuali yang status otsus. Nah, yang status otsus itu 90% masuk daerah, 10% masuk ke beda-beda. Aceh sama Papua beda. Ya, tapi kalau lihat di situ memang akhirnya posisi daerah nggak mungkin harus struggle untuk meminta otsus juga kan Pak ya? Ini kalau jadi ini isu yang menarik ya, di kelas kita itu ada kelas isu otonomi daerah, dan ini selalu saya mengklaster problem itu dalam 4 atau 5 ya. Jadi kita kelompok itu saya bagi dalam kelompok yang membahas tentang DKI, kemudian Aceh, Jogja, dan Papua, 4 berarti ya. Nah, ya itu pembicaraannya memang sensitif dalam artian bahkan saya pernah nulis ya semacam refleksi lah, pertanyaan besar bahwa otsus itu suatu saat jadi bom waktu. Artinya bom waktu itu kalau daerah-daerah dengan posisi yang sama, misalnya potensi yang sama seperti Papua, Aceh, menginginkan gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Misalnya nih, Kepri, Kepulauan Riau itu sumber daya alamnya sangat besar, dan bahkan sempat ada wacana ingin diberlakukan seperti Papua dan Aceh. Kalau di Google silakan ya, pernah itu, saya masih ingat. Jadi itu sebenarnya bom waktu kalau pemerintah pusat tidak hati-hati, tidak secara seksama memberikan pemahaman yang benar tentang otonomi dengan status itu. Dan mungkin di tempat Pandu juga gitu kan, Jogja.
ya Iya. kan? Jogja kan ya saya nggak berani ngomong banyak ya karena orang Jogja lebih paham ya. Yang kita lihat di luar kan begitu. Jogja ini unik ya, unik Unik. ya. Memang cuman perspektifnya agak beda ya, beda kasus dengan Papua, Aceh yang kita lihat seperti itu. Jadi memang apa ya, ke depan memang perlu ada apa pencermatan yang lebih spesifik tentang bagaimana sebenarnya posisi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ini. Karena Termasuk misalnya kasus di kasus di Bojonegoro itu kan bupatinya dulu pernah judicial review ke MK untuk pembagian bagi hasil, dan ternyata tetap kalah karena memang konstitusi kita masih mengamanatkan bahwa sumber-sumber kekayaan negara itu ya dikuasai oleh negara. Jadi otomatis yang menguasai pemerintah pusat. Jadi memang akhirnya pemerintah daerah itu tidak memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan pendapatan atau misalnya memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Iya, memang di sektor-sektor yang saya bilang seksi tadi ya, yang migas, yang batu bara itu memang karena besar kan ya kuenya ya, sehingga daerah-daerah yang merasa nih ini ada di daerah kami, kenapa kami tidak mendapatkan hasil yang lebih besar misalnya, itu selalu muncul. Jadi akan selalu muncul ya, itu termasuk di Blok Cepu karena mereka juga mempertimbangkan dampak, ya kan? Dampak dari itu kan mungkin hari ini nggak terasa ya, tapi kita nggak pernah tahu 10 tahun ke depan Bojonegoro itu nanti seperti apa ya. Saya nggak ngerti ya karena itu bahan-bahan yang ini ya di dalam perut bumi ya. Nah itu juga kalau tidak istilahnya dibuatkan regulasi yang detail, regulasi yang memberikan keadilan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu juga istilahnya berpotensi menjadi polemik yang nggak ada ujungnya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari secara konsep, Pak, misalnya kita kembali lagi ke titah otonomi daerah ya, atau misalnya konsep desentralisasi yang memang tujuannya agar daerah itu bisa mengelola atau membuat kebijakan sesuai dengan karakteristiknya sendiri atau dengan potensinya sendiri. Nah, pada kasus sumber daya berbasis tambang tadi, ini kan sebenarnya konsep itu nggak dipakai ya akhirnya, khusus untuk yang tambang itu, Pak. Atau karena unsur strategis tadi, akhirnya negara tetap ingin memegang erat gitu, Pak. Kelihatannya ya, karena kan negara berpijak di pasal 33 itu. Jadi karena ada narasi dikuasai oleh negara, ya kan itu yang bunyi undang-undang dasar kan, undang-undang dasar tentu level paling tinggi yang menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk gandoli dalam istilahnya ya, gandoli supaya kalau PDAM itu dibiarkan ke daerah itu. Nah, itu juga nggak konsisten. Ini kalau dihadapkan pada situ ya kenapa perlakuannya beda-beda? Dalam tanda kutip PDAM nggak ada untungnya misalnya. Iya. Ini mungkin pertanyaan ini ya, teman-teman mungkin ya pertanyaan publik juga ya. Kenapa barang yang murah itu dibiarkan daerah yang mengelola, tapi barang-barang yang punya value yang jauh lebih tinggi itu selalu pemerintah pusat bilang ini adalah hajat hidup orang banyak. Padahal air itu adalah hajat hidup orang banyak paling utama. Termasuk perumahan itu dibiarkan ke lahan dan perumahan itu dikasih ke daerah. Tapi khusus untuk pertambangan, bahkan galian C itu juga masuk ke negara. Jadi mungkin pertanyaan banyak orang ya, Pak ya. Ya ini akan selalu jadi isu yang terus-menerus menghangat ya. Ini bicaranya tentang keseimbangan atau dalam pengelolaan sumber daya.
Nah, memang beberapa pemerintah daerah itu sudah katakan sudah puas ya, dengan mekanisme bagi hasil ya. Mungkin sekarang lebih bagus ya, artinya dari sisi persentase lebih besar ke daerah. Meskipun sebenarnya harusnya kalau bicara desentralisasi, kemudian ini tidak menjadi urusan wajibnya pemerintah pusat, seharusnya itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya. Cuman ya lagi-lagi itu tadi faktor strategis, itulah kenapa misalnya di Minerba itu ada undang-undang sendiri, sehingga artinya kan regulasi semuanya yang menentukan adalah pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah ya nggak bisa asal-asalan kan, artinya dalam tanda kutip ada istilahnya kepentingan pemerintah pusat yang masih istilahnya ya tidak rela dalam tanda kutip ya, sumber daya yang strategis itu diserahkan kepada daerah. Bukan asumsi, alasan yang seringkali dimunculkan pemerintah pusat terkait dengan tidak diberikannya pengelolaan kepada pemerintah daerah itu selalu berkaitan pada kompetensi, ya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola. Nanti ada contoh-contoh bad practice-nya yang begitu banyak misalnya. Nah, sebenarnya kalau pemerintah pusat tidak memberikan itu ya kapan pinternya kan gitu. Kembali ke situ kan, kalau nggak dikasih kepercayaan ya kapan pinternya. Kalau ada bad practice ya itu sebuah risiko dari sebuah proses gitu kan. Begitu. Oke. Jadi ini nanti barangkali untuk teman-teman yang terutama ya yang tinggal di daerah dengan potensi demikian, terutama Minerba, itu memang ini bisa jadi referensi ya, terutama yang sekarang tinggal di Kalimantan atau di Sumatera atau terutama ya dari Papua, itu ini jadi referensi yang menarik bagi teman-teman agar nantinya kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman pasti ada banyak yang ingin jadi pemimpin di daerah tuh, bisa untuk menjadi cerminan nih diskusi kali ini. Nah, sekarang kita bergerak Pak dari Minerba yang sangat kompleks ya, tarik-menarik kepentingannya tadi, terutama pemerintah pusat dan para investornya ya. Nah, kita beralih ke ini Pak, proses industrialisasi Pak yang ada di banyak kota di Indonesia. Sebenarnya industrialisasi potensi industri itu sebenarnya terutama ya kami yang ada di Jogja ini kan industrinya industri informal Pak, industri padat karya yang banyak pengrajin, banyak penari andong gitu misalnya, atau pedagang gitu. Yang sangat rentan sekali. Tapi kalau misalnya di perkotaan Pak, potensi industri itu memang sebegitu menarik atau seperti apa Pak? Sampai banyak daerah, misalnya sekarang kalau yang di dekat Jogja itu beberapa daerah yang dekat Jawa Tengah itu Kendal itu sekarang jadi aglomerasi sendiri, atau kalau misalnya di Jawa Timur ada Pasuruan yang sudah mulai membangun ya, industrinya itu, apakah para bupati itu memang sebegitu menariknya untuk menarik industri ini berkembang di wilayahnya Pak? Oke, ya kalau potensi industri ya saya dekat ya, kebetulan saya tinggal di kawasan industri Gresik ya, khususnya Manyar itu juga kawasan industri. Jadi bahkan teman-teman saya itu saking banyaknya pekerja di Manyar itu sampai menjuluki Universitas Mie Sedap. Nah, Mie Sedap itu dekat dengan sore. Jadi kalau waktunya ganti shift itu semua jalanan macet arah situ. Memang ininya ribuan. Jadi di situ itu ada, di Manyar itu ada kawasan industri yang itu ada istilahnya perusahaan-perusahaan sangat besar, ada Mie Sedap, ada Mas Pion, ada nanti geser ke sana ada smelting, semua industri yang baik berbasis sumber daya alam maupun berbasis makanan semuanya ada di daerah saya, sehingga polusinya juga naudzubillah. Jadi nah kalau dilihat dari
ya gampangnya keuntungan apa yang diperoleh ya pemerintah maupun masyarakat. Kalau dari sisi masyarakat ya memang tenaga kerja. Jadi untuk di Gresik itu UMR-nya selalu tertinggi se-Jawa Timur. Surabaya kadang selisih kalah, entah itu selisih 1.000, entah itu selisih 10.000 selalu. Itu loh kenapa di daerah Gresik itu di beberapa kawasan itu biaya hidup lebih mahal. Jadi kalau beli makan di sini itu 20.000 itu ya masih khawatir. Wah, itu di Jogja bisa makan seharian itu, Pak. Nah iya, nah itu kaget orang kalau ke Gresik itu terkaget-kaget kalau beli makan di asal-asalan misalnya di kawasan daerah industri itu pasti nggak berani pegang uang lepas itu. Nah, artinya memang di satu sisi tenaga kerja itu sangat sangat dirasakan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya yang masuk menjadi tenaga kerja juga bukan dari Gresik saja kan, bahkan beberapa ada yang dari Madiun, dari sampai ke sana, jadi beberapa dari Lamongan, banyak sekali. Nah, oke, itu dari sisi itu. Yang kedua adalah tentu dari sisi retribusi dan sebagainya yang masuk ke PAD Gresik tentu nilainya sangat sangat banyak. Plus CSR, nah cuman problemnya CSR ini karena CSR itu tidak ada laporan, tidak masuk ke APBD, sehingga ya saya aja nggak tahu berapa nih. Karena kalau saya akhirnya rasan-rasan saja nih, kalau Gresik itu kalau CSR-nya berapa ya? Di sini ada Petro multinasional, bahkan internasional, ada Petro, Semen, itu sudah pemain lama kan, ya, yang baru ini cukup besar itu PT Wilmar, itu juga besar. Silakan dibayangkan berapa nilai CSR-nya. Kalau CSR-nya itu kalau menurut undang-undang itu misalnya 1% dari keuntungan kan kira-kira. Nah, cuman nggak tahu kan kemana karena dia tidak masuk dalam laporan APBD dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya saya selalu memprovokasi, bukan provokasi ya, sebenarnya menyajikan, membandingkan ya. Gresik itu dengan CSR yang begitu besar seharusnya itu bisa menggratiskan aspek pendidikan kesehatan semua masyarakatnya. Kalau hitungan saya loh, harusnya ya. Kalau melihat seperti itu, cuman kan kita nggak pernah tahu. Orang Gresik nggak pernah tahu berapa sih CSR yang didapat itu. Nah itu problem yang ya itu agak ya jadi rasan-rasan lah maksudnya ya. Ya kadang-kadang ya ngenes gitu ya, kita tiap hari kena polusi, entah itu suara, debu, tapi CSR-nya itu ya. Iya, apa ya? Padahal CS sekarang tujuannya ke situ kan. Artinya sebagai kompensasi bagi kita yang terkena dampak. Kan prinsip dasar CSR itu diberikan kan begitu. Cuman yang netes kita itu tidak ya kadang dapat, kadang enggak, ya lebih banyak enggaknya. Kalau di demo baru keluar. Nah, itu apa istilahnya? Jadi tidak bagi Mas, kalau yang saya rasakan bagi masyarakat Gresik yang memang salah satu sentra industri di Jawa Timur ya, itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Saya mengukurnya dari sisi ini ya, kalau ngomong kesejahteraan itu paling tidak orang Gresik itu mestinya sekolah kesehatan itu gampangannya wis di cover oleh asuransi lah. Simpelnya begitu. Iya. Tapi sampai hari ini tidak. Saya pastikan tidak. Nah, itu yang sampai apa ya istilahnya, ya kadang-kadang ya gimana gitu. Ini penting ya, mungkin untuk teman-teman terutama yang ada di kota seperti di Jogja itu nggak punya gambaran daerah industri itu seperti apa sih gitu. Dan pada saat kemudian kita ingin daerah itu bupatinya itu untuk menggerakkan industri, memang
ada banyak hal yang terjadi gitu. Bukan hanya tentang ini ya, gaji yang banyak ya, UMR yang besar. Kalau di Jogja itu UMR-nya itu 1.600.000, Pak. Oh, jauh. Itu Di sini sudah angkanya 3.000. mungkin 4 juta mungkin Pak ya, hampir hampir 4 jutaan ya. Iya, 3.700 gitu. Itu belum belum yang dapat lembur loh. Kamu dulu. Jadi kayaknya Jogja itu memang ketinggalan sekitar 10 tahun Pak dari daerah-daerah industri. Enggak, Itu tapi dari masuk sisi ya. kalau ukurannya dari sisi kesejahteraan itu ketentraman, saya lebih milih Jogja. Oh iya. Jadi memang sebegitu kadang-kadang pada saat banyak daerah ingin membesarkan wilayah industri mereka, kadang-kadang mereka juga belum belajar atau sama sekali tidak belajar dari daerah-daerah yang Iya. daerah-daerah yang sudah memiliki industri yang masif. Yang mereka lihat itu tentu saja misalnya seperti besaran pajak yang mereka terima. Terus kemudian turunnya angka pengangguran, ini yang sering jadi incumbent itu selalu Iya. gembar-gemborkan, terutama yang tadi yang CSR tadi yang kemudian sama sekali tidak terikot ya Mas. Iya. Ya, ya artinya gini, itu tidak berbanding lurus dengan nilai kesejahteraan yang diterima. Kecuali kalau daerah itu benar-benar menjadi baik sorotan ya, misalnya kayak Surabaya, Jakarta, itu selain dari situ juga banyak, dia nggak bisa aneh-aneh kan, maksudnya apapun yang didapat dari sumber apapun itu masyarakat tahu. Nah, untuk daerah-daerah yang seperti Gresik, Pasuruan, itu masyarakatnya Sidoarjo juga kan tidak terlalu Jauh dari istilahnya, sorotan media juga Pak ya. iya, sehingga apa yang didapat dari masing-masing kabupaten itu kita juga ya diam ya gak takok, maksudnya ya gak dikasih informasi ya diem. Kita juga tidak ada upaya untuk bertanya apa sih yang bisa diberikan oleh industri kepada kita. Nah, itu belum ada kesadaran untuk ke situ. Dan kalau kasus di Gresik saya pastikan tidak berbanding lurus dengan nilai kesejahteraan sebenarnya. Karena harganya tetap mahal kan. Iya, betul. Ya itu tadi yang saya bilang, karena kita tidak ada jaminan misalnya pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, kemudian kesehatan tercover ya, atau paling simpel lah, dana CSR itu dipakai untuk membayari iuran BPJS semua warga. Nah, itu kan ide yang simpel menurut saya. Itu saja. Jadi itu tidak terjadi, tidak ada. Nah, jadi istilahnya ya kalau 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 pemikiran idealis saya, industri yang tidak ditata dengan rapi itu tidak sebanding dengan dampak yang kita terima, atau bisa jadi kalau dalam konsep di lingkungan ya, kerusakan lingkungan dan sebagainya itu nggak sebanding lah. Terlalu banyak menurut saya yang kita korbankan hanya untuk mendapatkan, sebenarnya yang balik ke APBD juga nggak banyak-banyak amat. Orang yang perusahaan-perusahaan besar juga pajaknya banyak ke pusat kok. Kita cuma dari perusahaan yang kecil kan. Nah, izin-izin apanya juga banyak, amdalnya juga banyak ke provinsi, pusat dan sebagainya. Nah, itu ya istilahnya ya kalau yang ada daerah yang kepingin mengembangkan itu ya inilah silakan studi banding ke daerah-daerah itu melihat bagaimana, aduh, Nah, ini nggak enaknya. ya. Iya. Karena gini Pak, pada saat ini di pemerintah daerah kan selalu bicara tentang trajektori atau bayangan ke depan itu kita mau jadi apa gitu. Yang paling utama kan mengembangkan potensi tambang dan menjadi daerah industri yang itu dapat memudahkan daerah tersebut untuk katanya lebih sejahtera. Tapi barangkali nanti teman-teman ini setelah mendengarkan obrolan kita, terutama dari Pak Farid tadi, tentu saja
mungkin akan berpikir dua kali ya untuk selalu berfokus, atau misalnya di masa depan itu selalu berfokus pada masalah tentang kemajuan industri atau misalnya eksploitasi sumber daya alam gitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Pak Farid, lantas apa yang harus dilakukan untuk daerah-daerah yang standar-standar aja? Misalnya dia nggak punya apa-apa, pertanian, tapi di sisi lain mereka harus ada tuntutan untuk mungkin secara konseptual ya, out of poverty itu. Out of poverty, bahwa mereka yang setiap harinya itu hanya mengeluarkan sekian dolar saja, kabupaten itu menjadi kabupaten merah yang kemudian menuntut, termasuk misalnya PDB. PDB-nya itu karena nggak ada kayak tambang dan industri itu kan PDB-nya biasanya langsung tinggi kan Pak. Nah, tapi di sisi yang lain, pada saat mereka nggak mengejar pada saat daerah-daerah membiarkan masyarakatnya begitu saja, pertanian hidup seperti biasa saja, selalu mereka menjadi merah itu. Daerah-daerah merah yang dianggap miskin, walaupun kita belum tentu tahu ya miskin sebetulnya itu seperti apa. Itu seperti apa Pak untuk daerah-daerah yang seperti itu, arah pengelolaan sumber dayanya? Ya, memang repot ya untuk daerah-daerah yang dalam tanda kutip minus ya. Tapi saya yakinnya setiap daerah itu punya potensi lah. Kalau toh nggak ketemu potensi alam, pasti ada potensi-potensi yang lain. Nah, saya belajar dari misalnya ada beberapa kali dosen ikut webinar, ternyata di Australia itu pendapatan tertinggi kedua itu dari ini pengelolaan, jadi seperti memandang pendidikan itu menjadi objek wisata gitu ya. Saya nggak ngerti konsepnya wisata yang kemudian menarik banyak student dari luar untuk masuk ke Australia, dan itu berdampak pada income yang sangat besar bagi Australia, bahkan nomor 2 pemasukannya. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari proses itu? Artinya ketiadaan atau kekurangan sumber daya alam itu bukan berarti the end of pengelolaan atau sumber daya keuangan ya. Kita juga bisa belajar dari Singapura misalnya ya. Singapura itu ya kita tahulah Singapura itu apa sih yang diandalkan dari sumber daya alam, bahkan pasir aja masih nyolong-nyolong dari kita kok ya, dalam tanda kutip ya. Nah, artinya sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dielaborasi, dikembangkan, asalkan terutama ini ya, ini berarti ngomonginnya ada pengaruh kepemimpinan sektor publik ya, yang ikut kemudian mencari, menggerakkan istilahnya potensi-potensi yang ada di daerahnya. Saya jadi ingat ketika awal-awal Bupati Lamongan, Mas Pu. Nah, yang dilakukan Mas Pu ketika awal menjabat itu adalah dia memanggil semua orang pinter bukan dalam arti dukun ya, generasi terbaik dari Lamongan yang di Surabaya, yang di ITS, yang di UNER itu dikumpulkan sama dia, diajak diskusi apa yang bisa kita kembangkan, karena kita tahu ya, misalnya Lamongan itu dari ini masyarakat Jawa Timur itu ya kota ya segitu-gitu aja gitu loh. Tapi ketika Mas Bu itu kemudian muncullah WBL, pernah dengar dulu ya, wisata Bahari Lamongan, yang itu sangat awalnya dari situ sebenarnya. Nah, itu menunjukkan bahwa semua daerah saya kira bisa lah ya mengembangkan potensi yang dimiliki dengan segala keterbatasan, termasuk jadi menurut saya sudahlah, kita nggak usah lagi mimpi ngomongin yang sumber daya migas, dan karena itu karena sudah dipagari dengan undang-undang ya kan, apalagi dengan Omnibus Law itu sudah sangat ketat sekali, seolah-olah ya dalam tanda kutip itu sudah pemerintah pusat lah, daerah wis menengoai. Pokoknya lek ono ya awakmu retribusi pajak yang itu aja lah. Kamu silakan. Nah,
Maka ya pemerintah daerah ya dipikirkan saja potensi-potensi yang paling dekat. Nah, menurut saya yang sebagai pembuka untuk agar potensi itu bisa apa istilahnya berkembang, itu adalah melakukan konsep kerjasama antar daerah. Nah, saya ambil contoh misalnya di daerah Nganjuk. Nganjuk itu kan penghasil bawang. Oke. Nah, sebenarnya bawang yang di Nganjuk itu tidak semuanya diolah menjadi barang olahan sebenarnya. Kan Nganjuk karena lebih banyak ke produksi. Nah, sebenarnya Pemkab Nganjuk bisa bekerjasama dengan daerah-daerah lain yang mungkin kuat di UMKM, ya, UMKM kulinernya misalnya, entah itu di Madiun, entah itu daerah mana, untuk bisa berkolaborasi memanfaatkan sumber daya itu. Daerah lain juga bisa seperti itu. Jadi intinya, kalau misalnya pemimpin itu mau duduk bersama, ya, manggil nih putra daerah yang bertebaran di mana-mana, diajak mikir bareng, saya yakin pasti ketemu potensi daerahnya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Farid terkait gini, kadang tadi ada gambaran optimisme Pak ya, kalau teman-teman ya, kalau saya lihat dari penjelasannya Pak Farid itu ya, harus dong, harus. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh selalu dihadapkan ini Pak, masalahnya masyarakat pemerintah yang terpilih itu kontestan politik yang terpilih itu kadang dia yang penting terpilih menjadi bupati, dan orang yang ada di kabupaten itu atau di provinsi itu dia juga nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ini kan ini menjadi suatu masalah yang kompleks akhirnya. Nah, kalau kalau ngomong itu bisa berlanjut kemana-mana, Andu. Jadi ya memang pada saat kita bicara musrembang misalnya Pak, kita mau bikin apa nih gitu, kita mau bangun apa dulu gitu, oh irigasi kurang gitu, kadang-kadang template-nya aja. Kita yang ada di akademisi itu kan tahu konsepnya, idealisme idealnya seperti apa itu tahu, tapi kadang-kadang yang kita temui itu waktu kita ikut itu, misalnya saya pernah ikut di satu desa di Sleman itu, ya udah yang penting ada foto-foto pertemuan warga, ini dana desanya mau dipakai buat apa, masyarakat butuh apa gitu, itu ya cuma ditanyain terus diem semua, oh ya sudah ya kalau gitu ini sesuai dengan apa yang sudah dirumus sama Pak Kades ya, sama Pak Sekdes, terus ketok palu udah bubar foto-foto. Sudah ada keputusannya sebelum diputuskan. Iya. Barangnya itu sebenarnya sudah ada. Mereka butuh foto ketemu warga, terus kemudian warga orang yang seharusnya menjadi objek dari, mungkin subjek ya belakangan ini secara konseptual subjek dari kebijakan daerah itu akhirnya tidak bertemu, Pak. Ya kalau sorotannya dari situ bisa melihatnya dari macam-macam ya. Tadi yang pertama adalah tentu bicara kepemimpinan sektor publik. Nah, kenapa kepemimpinan sektor publik seperti itu? Ya, kita bisa telusuri dari rekrutmen, ya kan? Proses rekrutmen. Kenapa proses rekrutmen kita bisa seperti itu? Kita kembali ke regulasi yang mengatur. Nah, kan regulasi yang mengatur kan simpel. Siapapun boleh menjadi bupati, gubernur, presiden dengan syarat ijazah SMA. Ijazah SMA dulu ya. SMA. Belum ganti sarjana kan? Betul. Nah, itu saja sih kita sudah tahu tanpa mengkerdilkan teman-teman yang hanya sampai SMA ya. Artinya begini. Kalau misalnya pada level pemimpin publik, misal katakanlah kepala daerah, level pendidikannya cuma SMA, terus yang dipimpin itu adalah sarjana, master dan sebagainya. Kira-kira apa problemnya? Ya kita tahu kan problemnya kan, sulit kan. Sementara dia punya power yang begitu besar. Nah, dari sisi itu sudah kelihatan kan problem-problem yang nanti akan muncul. Belum lagi misalnya bagaimana yang pemimpin yang kompetensi pendidikannya kurang itu menangkap ide dari bawahannya yang sudah berkarir puluhan tahun,
ya, sudah sangat paham, sementara dia pemimpinnya adalah orang baru, sudah orang baru, nggak punya pengalaman di organisasi, nggak punya jadi ketua RT minimal ya, hanya karena dia ya Punya punya modal. masa banyak, nah, akhirnya terpilih. Nah, coba kita bisa bayangkan lah kesulitan dan tantangan apa yang akan terjadi untuk mensinkronkan. Kita nggak perlu ngomongin mensinkronkan program dulu, ngomongin mensinkronkan komunikasi saja sudah sulit, ya kan? Waduh pasti tahu kan, kita komunikasi dengan mahasiswa semester 1, 2, 3 itu saja sudah kelihatan kan. Apalagi yang kita baru kenal misalnya ya, kemudian dia backgroundnya juga kita nggak tahu, dia pernah ngapain saja misalnya ya. Nah, itu dari sisi rekrutmen politik yang menurut saya belum ideal. Akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang ya bisa saya katakan kurang kapabel dan kurang kompeten ya. Itu semuanya karena memang regulasi kita yang sangat terbuka, artinya semua boleh masuk. Dan memang itu dilematis. Dan Aristoteles juga bilang kan bahwa salah satu kelemahan demokrasi itu adalah karena semua orang siapa saja boleh menjadi pemimpin. Kan gitu. Nah, kalau misalnya negara itu tidak membuat regulasi pembatasan yang menurut versi mereka, apa jadinya? Akhirnya ya seperti kita lihat sekarang kan, semua orang dengan background dari apa saja itu boleh menjadi atau menduduki kursi pimpinan dengan cara yang tanda kutip demokrasi meskipun prosedural, demokrasinya prosedural. Nah, itu menurut saya yang menjadi problem utama ketika kita ngomongin yang topik itu tadi. Memang ini ya Pak, mungkin teman-teman juga yang sudah mengikuti mata kuliah ini jadi pertanyaan semua narasumber memang tentang rekrutmen politik itu memang jadi kunci utama pengembangan daerah. Termasuk juga nanti ke depan itu tentang beberapa daerah memang kalau kita tahu kan memang ada beberapa riset ya tentang local governance itu kan memang fungsi-fungsi pemerintah daerah itu fungsi pemerintah daerah itu nanti akan beda-beda tergantung dari daerahnya. Ada yang kemudian daerah itu kepala daerah itu hanya menjadi fasilitator saja. Jadi mereka hanya mengasih stimulan saja kepada masyarakatnya karena sudah pinter-pinter. Tapi ada yang harus benar-benar menghandle semua pekerjaan. Ada satu bupati Pak yang dulu pernah kami undang juga, Bupati Batang itu. Oh iya ya, saya suka. Bupati Batang yang lumayan terkenal dulu yang cukup ini ya. Pak siapa itu saya lupa. Nanti teman-teman jangan googling. Yang mantan polisi gitu ya. Iya, dia bilang ke saya gini Pak. Wah, ke kami ya. Bilang ini Batang itu ini bersyukur nih sekarang udah agak dibicarakan gitu. Sebelumnya saya sendiri ini gitu. Kami semua sendiri Batang itu hampir semua petani, kita jauh dari pusat media. Kalau Jakarta ya tentu saja enak, mereka yang bangun banyak, gubernurnya tinggal tidur saja, perumahan sudah dibangun, semua sumber daya sudah dibangun. Kalau kami di Batang ya tentu saja kami yang harus bekerja keras gitu. Jadi memang hampir semua narasumber ya, Pak Farid tadi sudah benar-benar menggarisbawahi ya akhirnya bahwa rekrutmen politik menjadi paling utama ya, kunci untuk masuk membenahi itu. Nah, kalau Pak Farid lihat ke depan ya, dengan berbagai macam disparitas masalah yang beda-beda nih setiap daerah, itu ke depan tuh Pak Farid melihatnya sumber daya entah itu alam, entah itu manusia atau sumber daya daerah itu harus posisi pemerintah daerah itu seharusnya ada di mana Pak? Apakah ini sudah berada di track yang benar atau misalnya ada yang perlu nih gitu, misalnya dari diskusi mungkin teman-teman yang ngikuti ya di diskusi tentang masa depan desentralisasi itu kadang-kadang kami juga ngasih nanti arahnya ke desentralisasi asimetris misalnya atau seperti apa, terutama ini arahnya nanti pemerintah daerah posisinya itu dia sebagai
kingmaker atau hanya sebagai orang yang terdampak saja, atau wilayah yang terdampak dari kebijakan atau placement perusahaan dari kementerian gitu misalnya, pemerintahan ESDM izin dari British Petroleum misalnya untuk menambang di Bojonegoro misalnya, terus Bojonegoro yang terima sudah, oh ya ada pabrik di situ gitu. Apakah nanti arahnya ini sudah ada di track yang benar atau ke depan seperti apa? Kalau Pak Farid mungkin punya bayangan tentang mekanisme pengelolaan sumber daya daerah yang ideal itu, Pak. Oke, kalau memikirkan ke depan seperti apa itu agak sulit ya. Artinya begini, kalau misalnya kita berkaca pada misalnya pengelolaan yang sumber daya yang strategis itu, kelihatannya pemerintah pusat nggak akan Tetap rela. ya. Iya, karena kan ya itu tadi dia gandolannya ke undang-undang dasar yang pasal itu kan ada 2 unsur yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian undang-undang sendiri kan di setiap yang strategis itu kan ada undang-undangnya sendiri. Nah, kalau ngomongin undang-undang kan berarti produk dari pemerintah pusat kan. Dari situ saja sudah kelihatan kan tidak menginginkan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga kalau misalnya ke depan pemerintah daerah menginginkan share profit atau share kewenangan yang lebih besar, ya perlu waktu yang lama. Atau gini, kalau kepingin seperti itu, ya berdayakan DPD. Nah, kita punya DPD loh sebagai pembuktian bahwa parlemen kita itu 2 kamar ya. Banyak yang melupakan. Karena yang diberi lupa. Ya unik juga ya. Di Kameral tapi DPD-nya nggak punya taji. Loh ya piye ditaji mantan yang masuk DPD itu mantan dari partai. Kalau di Jogja itu Ibu Ratu itu jadi GKR Hemas itu jadi anggota DPD. Iya, sudah 2 periode ini kan. Iya. Nah, tapi dulu kan sempat konflik siapa itu Osman Sabto yang dari partai apa itu juga sampai digugat ke MK gara-gara dia nggak terima karena dia anggota partai. Jelas kok aturannya anggota DPD itu nggak boleh dari partai kok. Nah, itu juga repot, kita masih berkutat di situ. Nah, ini yang kelupaan dari banyak diskusi ini tampaknya, Pak. Iya. Melupakan DPD itu. DPD itu punya ini loh, kedekatan dengan daerah loh sebenarnya. Iya. Karena dia mewakili masing-masing daerah. Harusnya kalau bicara tentang penguatan fungsi baik itu kelembagaan yang ada di daerah itu yang diajak banyak ngomong itu mestinya dari DPD. Nah, cuman ya kita tahu juga kan DPD juga proses rekrutmennya seperti itu juga. Nah, ujung-ujungnya kita berkutat pada problem itu tadi ya. Iya, kompetensinya kurang bagus sehingga produk di dalam DPD sendiri tidak sejalan lah dengan tugas dan fungsi dasarnya untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Nah, kembali ke penataan tadi, pengembangan sumber daya alam tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau pemerintah daerah itu targetnya kepingin mendapatkan sesuatu dari yang strategis itu kelihatannya agak sulit ya dan perlu waktu yang lama. Dan pertanyaan besarnya seberapa kuat ya masing-masing daerah itu memperjuangkan misalnya termasuk misalnya mengamandemen katakanlah undang-undang dasar ya tentang itu atau menjudicial review-kan undang-undang minerba. Nah, itu pernah dilakukan tapi gagal semua kan. Nah, mulai dari undang-undang kehutanan, undang-undang nomor 4 tahun 2009 itu yang sebelum Omnibus Law itu juga pernah di judicial review kan tapi semuanya gagal. Nah, artinya itu agak kesulitan. Nah, terkait dengan ke depan pemerintah daerah ya penataan SDM-nya seperti apa ya tentu kita nggak bisa lepas dari peran partai. Ya harus kita akui satu-satunya pintu masuk
sebenarnya ada dua sih, bisa jalan perorangan, tapi nggak ada ya, kita nggak nemu ya orang jadi dari perorangan karena resikonya terlalu besar. Ya. Ya, bisa masuk tetapi ketika masuk digebukin. Nah, bahasa ininya begitu kan? Ya, jalur perorangan resikonya begitu. Saya jadi ingat ketika awal-awal Bu Risma, di awal-awal itu, beliau itu kan perorangan awalnya, periode pertama itu. Tapi nggak bisa kerja. Tiap hari dihajar sama partai perwakilan partai di mayoritas. Akhirnya dia harus berpikir realistis. Nah, kalau begini terus yang jadi korban adalah rakyat saya. Ya sudahlah, berkompromi akhirnya. Berkompromi ya periode berikutnya masuk ke partai. Nah, ujung-ujungnya begitu. Kita lihat semua calon independen pasti begitu karena terlalu besar resikonya dan ya pertanggungjawaban juga besar. Nah, itu sih Padahal itu dari Surabaya yang notabene kotanya ya pasti hidup gitu. Hampir semua pekerja formal ya Pak ya. Kalau ya di daerah-daerah dengan terutama sumber daya yang alam, manusianya itu banyak yang bekerja secara informal, itu susah lagi itu untuk bersinergi antara partai perseorangan dengan DPR tadi. Tapi kalau misalnya Pak Farid lihat nanti daerah-daerah dengan sumber daya minim itu nanti arahnya seperti apa, perencanaan pembangunannya itu. tentu yang paling paham adalah masyarakat dan pemerintah daerahnya sendiri. Jadi memang harus benar-benar dicari betul potensi daerah itu apa dan punya apa ya istilahnya step-step perencanaan yang bagus ya. Saya misalnya pernah ke Madura, kalau Pandu pernah dengar, Madura itu punya pulau namanya Gili Laba. Gili Laba itu ya sekitar kalau naik perahu dari Sumeneb itu 3 jaman lah. Itu pulau itu dijuluki banyak yang bahkan terkenal di banyak orang itu salah satu penghasil oksigen terbaik di dunia. Nah, Oksigen ya Pak ya? nah iya, coba nanti di googling deh. Nah, ternyata saya lihat sampai hari ini tidak ada upaya dari Pemda untuk memaksimalkan itu. Yang jalan itu adalah perorangan, misalnya ya anak-anak muda yang kemudian membuat semacam IO untuk perjalanan wisata ke sana, sudah selesai gitu saja. Tidak ada misalnya pemerintah daerah membuat penyeberangan yang reguler. Nyebrang itu kita nyari sendiri perahunya. Jangan diharap terus. Kadang-kadang begini, kalau perahunya misalnya kan dia baru mau berangkat, kalau misalnya 10 ya kita nungguin sampai ketemu 10. Kalau yang tamu-tamu yang kaya itu langsung nyarter perahu yang agak gede. Nah, jadi apa ya, kadang-kadang ya memang apa ya harus ada sinergi ya pemerintah daerah. Kalau misalnya pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola itu, sebenarnya dia bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga, entah itu swasta untuk mengelola itu. Sebenarnya simpel kok. Asal kita punya mau ya, lebih ke arah mau sih kalau saya melihat ya. Kalau mau berpikir sedikit saja, saya kira jalan keluar itu ada lah. Apalagi kalau misalnya potensinya kelihatan. Ya nggak ono potensi nih kok. Simpelnya kan gitu. Jadi ya sekali lagi ya memang kembali ke ciri manusia itu ya makhluk yang diberikan akal. Saya kira kalau bicara daerah itu saya masih yakin bahwa tiap daerah itu punya lah potensi baik itu yang alam atau potensi-potensi yang lain begitu. Apalagi kalau di Papua, saya dulu pernah ke Papua yang daerah agak gunung itu Pak, itu memang untuk mencapai pusat pasar aja harus berjalan sekian kilo. Nah kalau kayak gitu memang bupati emang dilematis ya, gimana caranya untuk meningkatkan, mereka sebenarnya sejahtera, satu keluarga itu menguasai satu bukit yang bisa mereka gunakan untuk hidup sehari-hari. Tapi memang penilaian kesejahteraan itu memang
dipukul rata, jadi otomatis daerah-daerah seperti itu ya merah semua. Merah karena apa? Mereka nggak punya uang, rumahnya masih berbasis bambu, gitu. Padahal mereka bahagia-bahagia saja. Termasuk di Jogja ini sebenarnya IPM-nya tinggi, tapi penduduknya UMR-nya rendah. Jadi emang emang agak unik memang. Nah, tapi kalau di Jogja memang akhirnya tuntutannya ini, Pak, karena kita dekat dengan dekat dengan Semarang, misalnya orang lihat Surabaya atau apalagi lihat Jakarta, tentu saja tuntutan kita itu selalu gimana UMR-nya itu tinggi, gimana caranya industri masuk dan sebagainya. Jadi memang itu kayaknya itu tantangan yang belum selesai sampai sekarang, terutama untuk daerah-daerah yang minim sumber daya migas dan industri tadi ya Pak ya. Iya, ya ini ada pengaruh mindset juga kan ya, mindset dari pemimpin lokal itu yang milih gampangnya aja kan. Kalau industri kan gampang loh. Gampang. Cuman modal izin saja kan sama menyediakan kawasan industri, nggak usah terlalu, dan hasilnya cepat. Beda kalau membangun kawasan yang seperti batu, seperti yang memang dari nol misal, itu ya sulit. Mungkin yang bisa saya kedepankan kalau di kasus di Jawa Timur itu menurut saya yang agak moderat itu Banyuwangi. Tapi memang Banyuwangi itu pakai komplit memang. Jadi sumber daya alamnya kuat, pemimpinnya ya era ini ya era Pak Azwar Anas ya, itu kemudian masyarakatnya juga partisipasinya juga tinggi, sehingga ketika ada ide-ide yang dengan pemimpin yang sangat moderat seperti itu bisa diterjemahkan dengan baik dan mereka sudah siap jalan gitu ya. Nah memang nggak adil juga kalau kita hanya menghakimi kegagalan sebuah daerah itu dari aspek kepemimpinan saja ya. Ada faktor masyarakat juga. Ya, ini tinjauan sosiologisnya juga masuk. Jadi ketika masyarakat juga persepsinya berbeda, menganggap misalnya tadi Pandu mengatakan bahwa konsep tentang kesejahteraan itu nggak harus dengan uang, ya itu ya harus kita hormati juga kan. Nah, cuman kan ukuran secara nasional itu kan GDP dan sebagainya kan, sehingga pendapatan bruto dan sebagainya, nah itu juga yang harus di apa istilahnya ya, yang harus dikawinkan, sehingga tidak memaknai kemajuan atau mengukur kemajuan sebuah daerah itu tidak selalu harus dengan industrialisasi, tidak selalu dengan kawasan-kawasan yang wow gitu ya. Justru sekarang negara-negara banyak mencari daerah-daerah dengan yang tetap melokalkan daerahnya. Bahkan Pak Tauran membawa konsep baru, global city, bukan globalisasi, tapi glokalisasi jadi katanya. Jadi mengglobalkan nilai-nilai lokal. Nah, jadi saya kira itu juga kalau ditangkap di daerah saya kira menarik. Gitu. Menarik, Pak. Gitu. Dan ini Pak, mungkin yang kelupaan dari diskusi pertanyaan saya tadi, yang mungkin ini pertanyaan terakhir juga. Tadi kita sudah bicara tentang aspek kelembagaan, kemudian aspek yuridisnya, kemudian pemimpin dan masyarakatnya. Yang kelupaan ini Pak, tentang bagaimana kinerja birokrasi daerah dalam pengelolaan sumber daya ini barangkali perlu menarik juga, karena jangan-jangan birokrasinya ini yang menjadi penentu pengelolaan sumber daya daerah. Ya, memang ini terkait dengan ini ya, reformasi birokrasi yang juga kita dengung-dengungkan ya. Tapi memang pintu besarnya di reformasi birokrasi itu saya melihatnya dari sisi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memang, apalagi masyarakat kita itu kan masyarakat yang sangat istilahnya ya, sangat patuh ya pada pemimpin gitu ya, beberapa daerah bahkan seperti itu. Kalau pemimpinnya tidak memberikan teladan yang baik, itu tentu masyarakatnya juga
eh, tidak melakukan apa-apa. Nah, pun dengan birokrasi dengan segala sumber daya yang ada, kalau misalnya pemimpin lokalnya tidak mendorong melakukan hal-hal yang terbaik, itu juga tidak terjadi apa-apa. Saya kemarin melakukan penelitian di Ponorogo. Di Ponorogo itu ada desa sampai disebut dengan desa Tunagrahita itu, desa idiot. Itu bahkan ngetop banget itu. Mulai dari presiden, Kemensos pernah ke situ. Tapi ketika saya konfirmasi ke dinas sosial, saya sampai malu. Yang malu saya, bukan beliau. Karena saya nggak dapat data apapun. Programnya saya tanya juga nggak ada. Ini saya, loh, terus piye sampean niki? Loh, kalau saya jadi bos sampean tak pecat sampean nih. Karena itu sudah sangat viral, bahkan Malaysia itu beberapa universitas Malaysia itu melakukan kunjungan ke situ. Kemensos juga pernah ke situ, Jokowi pernah ke situ. Tapi ketika tanya ke dinas sosial yang berdekatan dengan mereka, saya tanya, apa sih program sampean yang terkait ini? Kebingungan. Saya minta data sampai hari ini nggak dapat. Coba. Nah, artinya ya kelihatannya ini faktor ke pemimpin lokalnya. Nek pemimpin lokalnya diem saja, ya, ya memang ujung-ujungnya balik ke rekrutmen politik tadi, nggak melihat itu sebagai problem, ya kan? Nggak mau lihat itu birokrasi, pokoknya birokrasi wes berjalan prosedural ya dianggap selesai. Apa yang gitu bisa kita ini kan, yes, akhirnya masyarakat ya yes, kalau apa-apa nggak ada masalah. Padahal itu bagi orang luar itu problem besar. Nah, jadi sekali lagi ya birokrasi kita itu ya Weber banget ya. Lebih dari Weber. Weberian banget lebih. Bahkan jangan-jangan Pak Weber perlu riset lagi nih di Indonesia jadinya kok kayak gitu. Iya. Versi 2 dia nanti. Nanti akan terheran-heran dia. Duh, kok gini ya? Ini nulis buku lagi, bikin teori lagi kalau dia Indonesia itu. Jadi ya nggak ada efeknya, meskipun di medsos, kalau di TV itu sudah berulang kali ya. Kalau birokrasi, nah sing grano itu gampangnya sih. Kalau yang nyuruh bukan bosku, kate lapo. Kalau bosku menengah kate lapo. Itu mindset yang menurut saya agak parah ya. Maksudnya bahkan bisa jadi ini menjangkiti semua level birokrasi. Jadi, ini sih yang menjadi keresahan ya tentang birokrasi. Ya, ya itu teman-teman saya kira sudah cukup ini ya, sudah cukup lama kita ngobrol dengan Pak Farid, dan saya kira banyak hal yang menarik ya dari Pak Farid tadi. Saya nggak mau menyimpulkan karena itu tugas ini ya, penonton ya, tugas teman-teman, entah itu mahasiswa yang saat ini sedang mengambil mata kuliah ini, maupun juga mahasiswa atau teman-teman atau masyarakat umum yang memang tertarik dengan isu-isu pemerintah daerah. Kalau misalnya saya yang memberi kesimpulan, jangan-jangan nanti bisa di skip di akhir, terus kemudian disimpulkan sendiri. Ini bukan tugas saya. Tapi tentu kami ucapkan terima kasih, dan saya kira kita semua beruntung Pak Farid tadi memberikan banyak hal ya yang mungkin bisa memberikan brainstorming juga buat kita berpikir tentang pemerintah lokal itu paling dekat loh dengan kita gitu. Dan kita seharusnya paling concern ya dengan mereka. Jangan terus melihat Jakarta terus yang ada di TV. Nah, coba lihat Pemda kalian tuh. Coba lihat pemimpin kalian. Jangan iya Pak, mungkin ini terjadi juga di Surabaya, saya nggak tahu. Kalau dulu Risma di Surabaya beritanya agak ada Surabaya dikit. Sekarang beritanya Anies terus kayak daerah saya itu Jakarta loh. Iya, kemudian penggantinya. Bahkan pada saat pemilu Jakarta itu di Jogja ada pemilu kota itu sama sekali nggak ada yang ngomong, Pak. Semua fokusnya lihat TV. Padahal daerahnya yang mana? Iya, salah kaprah kita ini ya.
Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih Pak Farid. Saya kira kita bisa melambaikan tangan ke teman-teman yang sedang menikmati obrolan ini. Kalau begitu terima kasih Pak Farid. Sampai jumpa. Thank you juga Pandu. Sampai jumpa teman-teman.